Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Hati Nurani. Pada tanggal 21 kemarin, hakim atau proses persidangan kasus pembunuhan kepada Brigadir J ini sudah dilaksanakan dan para tersangka sudah menyampaikan eksepsinya. Tetapi jaksa penuntut umum meminta kepada hakim untuk menolak eksepsi yang disampaikan oleh para tersangka. Dan masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui skenarionya seperti apa. Ini kalau terjadi, kasus ini terjadi kepada masyarakat sipil biasa, ini kayaknya tidak akan bertele-tele kasus persidangannya, langsung di penjara itu semua. Tapi karena ini terjadi kepada seorang perwira, kok rasa-rasanya kasus persidangannya atau kasus ini seolah-olah ini kayaknya melambat. Ini pandangan kita ya sebagai masyarakat, biasalah melihat itu. Dan sesuai dengan permintaan jaksa penuntut umum kepada hakim untuk menolak eksepsi disampaikan, itu juga harapan kita sebagai masyarakat Indonesia karena sudah mengetahui skenario yang dibangun oleh Irjen Sambo dan para tersangka lainnya ini sangat memalukan. Tapi selain itu ada sisi lain yang juga ada akibat hukumnya, seperti yang disampaikan oleh salah satu pendiri KPK, Ibu Irma Huta Barat. Seharusnya KPK segera menjemput bola sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Irjen Sambo pada waktu itu yang menjanjikan uang sebesar 2 miliar termasuk kepada Kuat Ma'ruf sopirnya 500 juta, kepada Bribka RR 500 juta, kepada Eliezer itu sebesar 1 miliar rupiah. Nah, mana mungkin seorang polisi walaupun itu perwira yang gajinya dan tunjangannya sekitar 30 juta bisa memiliki uang sebesar itu, bahkan mungkin lebih, karena beliau ini ya, menurut Ibu Irma Huta Barat ini, Irjen Sambo menjanjikan, dan bukan hanya menurut Bu Irma, tapi kita publik sudah mengetahui bersama bahwa Irjen Sambo menjanjikan uang sebesar 2 miliar kepada para tersangka yang ikut membantu Irjen Sambo mengeksekusi Joshua. Ibu Irma meminta KPK segera melakukan penyelidikan terhadap janji uang 2 miliar itu. Karena tidak mungkin dengan gaji seperti itu bisa memiliki uang miliaran. Itu tidak mungkin. Apalagi peranan dan tugas KPK selama ini itu adalah memberantas korupsi. Dan dalam beberapa hari terakhir, kasus-kasus korupsi juga terjadi di institusi kepolisian yang dilakukan oleh para oknum-oknum itu. Dan angkanya pun sangat fantastis. Itu harus segera dilakukan juga penyelidikan atau penyidikan oleh KPK. Jangan sampai KPK juga mendapatkan efek negatif dari kasus Sambo ini. Kok sepertinya sampai hari ini KPK masih berdiam diri atau tidak ada tanggapan dari KPK terhadap pernyataan Irjen Sambo yang menjanjikan uang sebesar 2 miliar itu. Logika awam kita, dengan gaji seperti itu kan tidak mungkin. Belum lagi dengan gaya hidup hedonnya, mulai dari punya mobil mewah, bukan hanya satu, bahkan lebih dari satu. Para perwira-perwira itu yang oknum-oknum yang melakukan itu ya, itu juga memiliki mobil-mobil mewah. Artinya hidup hedonnya. Seperti juga salah satu perwira yang pada sebelum proses terungkapnya kasus Sambo itu diberitakan juga menaiki jet mewah pribadi ke rumah kediaman almarhum Joshua. Nah, ini ada satu rangkaian, ada satu circle yang harus dibuka tabirnya oleh KPK. Karena ini menyangkut kelembagaan negara. Perlu dan patut ini dicurigai. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sudah sangat menurun. Terus jangan sampai kepercayaan publik kepada KPK juga menurun. Karena efek dari kasus Sambo ini. Institusi kepolisian sudah mendapatkan kepercayaan masa itu sangat anjlok. KPK yang beberapa tahun terakhir juga mengalami disoriented lah bahasa kita itu ya. Banyak kasus-kasus juga yang masih belum bisa diungkap, kasus-kasus kakap juga oleh KPK.
Ditambah lagi dengan kasus ini. Sudah jelas-jelas ada pernyataan dari Irjen Sambo terkait janji uang 2 miliar itu. KPK tidak perlu menunggu laporan. Sesuai dengan fungsi dan tugas KPK, segera melakukan penyidikan itu. Untuk mengungkap ada apa. Ada circle apa di institusi kepolisian. Kok bisa seorang polisi memiliki uang bermiliaran. Padahal gajinya kita sama-sama tahu. Tidak sampai 50 juta itu. Institusi penegakan hukum ini seharusnya on the track. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kalau sudah lembaga penegakan hukum sudah tidak on the track, sudah terbiasa main mata, sudah terbiasa mengkondisikan kasus dan segala macam, lantas bagaimana kita caranya mencari keadilan? Kepada siapa kita akan mengadu? Walaupun status KPK itu masih lembaga ad hoc, tapi bukan berarti KPK menurunkan taringnya dalam proses penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Nah, harapan kita juga, sekali lagi harapan kita KPK segera melakukan proses lah. Kasus-kasus kakap justru malah dibongkar oleh kejaksaan. Padahal di awal KPK sangat diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan kasus korupsi. Akhirnya, semoga hakim yang menyidangkan kasus Irjen Sambo ini betul-betul menggunakan hati nuraninya dalam memutuskan kasus pembunuhan kepada Joshua. Dan KPK juga segera melakukan langkah-langkah hukum penyelidikan terhadap pernyataan Irjen Sambo yang menjanjikan angka 2 miliar kepada para tersangka. Mungkin itu sahabat channel Hati Nurani yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Indonesia ke depannya lebih maju, bangkit secara ekonomi, dan kita menjadi negara yang damai, betul-betul negara yang menegakkan hukum. Terima kasih.